Assalamualaikum. Falak semakin bikin pala. Orang Medan tahu ya, pala itu apa. Yang meski tetap aja kemunculannya pertama kali di The Conjuring yang bestnya, setidaknya sequelnya ini belajar dari kesalahan film pertamanya. Bang, bagusan mana? Film pertama atau yang kedua? Ya udah jelas lah, yang kedua. Sama Conjuring dan Annabelle, bagusan mana? Well, meski satu universe, tetap aja beda versi cerita. Jadi, mana yang bagus, aku kurang tahu lah ya. Apakah setelah The Nun 2 berarti nggak ada lagi si Falak? Ada dong. Loh, slow. Nanti di ending ku jelaskan sedikit deh. Timeline-nya setelah tragedi The Nun pertama. The Nun itu kan ngambil setup waktu tahun 1952. Sementara The Nun 2 itu 4 tahun setelahnya, di tahun 1956. So, sejak Suster Irene berhasil mengalahkan Falak di film pertama menggunakan Blood of Christ atau darah Kristus kalau nggak salah, boleh koreksi aja, iblis ini pun akhirnya menghilang. Semula dikira sudah mati. Ternyata Suster Dedemit ini muncul lagi. Mulai meneror dari gereja di Paris di mana ia terkurung. Ibarat napi lah si iblis ini, mendekam di penjara tapi masih bisa ngontrol orang dari dalam buat misinya. Ya begitulah yang terjadi. Falak masih ada, menggunakan tubuh Morris, pelayan di sebuah boarding school untuk mengambil mata iblis yang terkubur di sebuah ruangan bersama dengan benda-benda kuno lainnya. I think there's something here. Dibilang horor yang sempurna, tentu masih jauh lah. Kegiatan pengusiran setannya masih belum berada di level mencekam seperti exorcism di film-film horor kebanyakan. Plot hole yang cukup banyak, yang meninggalkan pertanyaan yang begitu banyak juga. Misalnya nih, kayak apa yang dimaksud Suster Debra soal ibunya yang mati terbakar itu adalah korban di gereja Katolik yang sempat diperlihatkan dalam sebuah jejak foto dan bekas kebakaran. Dan bagaimana awal mula Suster Debra sukarela melibatkan dirinya membantu Suster Irene? Oke, baiklah, jika alasannya karena kematian ibunya, mungkin dia mulai menyadari kejanggalan kematian ibunya yang melibatkan sosok iblis yang terus ia dengar. Ya, itu cuma teori. Sementara itu, filmnya tidak menjelaskan hal sesimpel itu. Atau bahkan terlihat emosi yang berkecamuk kalau emang semua karena ibunya. Kemudian soal peran besar Vatikan atau mungkin asosiasi pengusir setan keuskupan Pontoise di Paris soal hal ini, seolah semua sudah diputuskan kalau hal ini ya urusan Suster Irene. Intinya karena dia pernah terlibat lah, si suster lah yang diutus. Sebenarnya bukankah hal yang sesimpel ini kerap disertakan ya di setiap film-film horor yang berbau teror iblis dan sejenisnya yang melibatkan gereja Katolik? Kemudian bagian akhir yang sebenarnya mulai makin tambah menarik, tapi sayangnya ditutup dengan ending yang lagi-lagi masih mengulang treatment yang hampir sama seperti The Nun 2018. Padahal potensi di akhir ini besar kali. Tapi kok suka kan bang sama The Nun 2 ini? Ya tentu, ingat banget The Nun 2018 adalah awal mulai channel Kawan Review terbentuk. Film pertama yang kuulas cuma bermodalkan handphone Xiaomi dan diedit pakai aplikasi bajakan di handphone. Seriusan. Melihat bagaimana film The Nun ini berubah jadi lebih menarik, begitu juga dengan channel ini. Aku berharap demikian. Oke, back to topic. The Nun 2 menghadirkan plot cerita yang lebih rapi kali ini. Ya singkirkan dulu lah plot hole-nya, setidaknya benang merahnya nggak kusut. Tahu memulainya dari mana dan harus mengakhirinya dari mana juga. Jump scare-nya jauh lebih menarik kali ini. Meski tetap aja dari semua jump scare scene yang dihadirkan, scene burung lewat itu yang paling serem sih. Tapi yang baiknya, The Nun 2 ini tidak memaksakan diri untuk nakut-nakuti penonton dengan kesan dan cara yang berlebihan. So, ini masih bisa diterima lah sama penonton yang mungkin paling penakut sekalipun. Kemudian jajaran cast yang lebih mature soal karakterisasi. Contoh paling besarnya seperti Suster Irene yang diperankan Taissa Farmiga. Dibandingkan perannya di The Nun pertama, yang di The Nun 2 ini jauh lebih baik. Soal Falak, apakah mesti di-highlight juga? Oke, baiklah. Sesuai judulnya, The Nun adalah film untuk Falak. Dan Falak sudah seharusnya dapat screen time yang wajar untuk film solonya ketimbang dirinya saat muncul di film Annabelle dan Conjuring 2. Tepuk tangan untuk Bonnie Aarons, mukanya emang terlalu Falak sih. Morris yang diperankan Jonas Blake. Jujur nih, masih lebih suka sih pas dia di film pertama The Nun. Tapi di sini pun dia sama baiknya.
Lalu soal departemen produksi seperti sound dan visual yang paling berpengaruh besar di film ini. Upgrade yang paling berasa di aspek ini kalau dibandingkan dengan The Nun pertama. Sebenarnya rada kecewa sih karena ada still image yang dirilis sebelum filmnya tayang yang gak ada di filmnya sama sekali. Misalnya kayak gambar ini, terlihat Suster Irene dikerubuni The Nun. Nah ini gak ada sama sekali di filmnya. Gak tahu tuh di scene mana, kayaknya kalau aku ingat-ingat lagi emang gak ada sama sekali. Coba diingat-ingat lagi, kalau kawan-kawan juga ngerasa scene tersebut tidak ada di filmnya, boleh komen aja ya. By the way, ada mid credit dan kayaknya bakal jadi akhir dari The Conjuring. Mungkin. Oh iya, menjawab pertanyaan di awal, Falaknya jadinya kemana sih bang? Kan udah mati kan di film ini? Sayangnya iblis tidaklah segampang itu untuk mati kawanku. Logika sebuah film ataupun dunia nyata emang gitu. Iblis tidak akan pernah mati. Falak tetap ada. Masih ingat kan kalau The Nun 2 mengambil set waktu tahun 1956 dan Falak muncul lagi di The Conjuring 2 tepatnya tahun 1977? So bisa dipastikan Falak itu abadi dan masih ada kesempatan si iblis ini untuk nongol lagi di film selanjutnya. Wes, ditontonlah, nggak usah paksain nonton di teater IMAX. Bedanya cuma rasio gambarnya aja sih, selebihnya sama aja kayaknya. Dan peringatan nih buat mbak-mbak berkerudung satu gengan di belakang kursiku tadi yang sempat temakiku. Kerudungmu wangi mbak, mulutmu bau. Bioskop bukan tempat kalian saling tukar informasi di tengah-tengah film. Asu. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.